Shell Shock Syndrome adalah sindrom yang berasal dari masa Perang Dunia Pertama, yang terjadi pada tahun 1914. Sindrom ini menggambarkan jenis-jenis gangguan saraf seperti stres, amnesia, tremor, rasa cemas yang sangat berlebihan, dan bahkan pengidap sindrom ini akan mendengarkan dan mengalami halusinasi, seperti bunyi-bunyi ledakan bom, teriakan, ketidakberdayaan yang dapat bermanifestasi sebagai kepanikan, ketakutan, pelarian, atau ketidakmampuan untuk berpikir, tidur, berjalan atau berbicara, hipersensitivitas, dan apapun yang berkaitan dengan peperangan. Padahal semua itu tidak ada, pengidap sindrom ini hanya berhalusinasi karena saking stresnya para prajurit perang berada dalam medan perang, yang bisa saja menyebabkan mereka kehilangan nyawanya. Pada Desember tahun 1914, sebanyak 10% perwira Inggris dan 4% Tamtama mengalami kejutan saraf dan mental. Para pengidap sindrom ini dieksekusi, karena mereka menganggap itu merupakan kejahatan militer dan termasuk desersi serta kepengecutan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang menyerang Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika melakukan pembalasan dendam, dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945. 4 hari kemudian, Amerika kembali menjatuhkan bom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Dua negara ini berperang selama 4 tahun. Yang dimana peristiwa tersebut bermulai pada bulan April tahun 1941. Ternyata, sejak akhir tahun 1930-an, Amerika telah mengembangkan bom nuklir. Kemudian pada musim panas di tahun 1945, bom atom tersebut siap diturunkan. Sekutu telah menyerukan agar Jepang menyerah pada akhir bulan Juli tahun 1945, dan Sekutu juga mengancam akan terjadi bencana yang dibuat olehnya untuk memporak-porandakan seluruh kota yang berada di Jepang. Namun Jepang tidak juga angkat tangan dan tidak menuruti Sekutu. Jepang tak kunjung mengibarkan bendera putih tanda menyerah yang pada akhirnya di tanggal 6 Agustus tahun 1945, satu bom uranium yang dijuluki Little Boy diluncurkan dan dijatuhkan di Hiroshima. Kota tersebut porak-poranda dan hancur lebur. Puluhan ribu orang tewas dan 146.000 orang dinyatakan tewas pada 3 bulan setelah tragedi tersebut, karena mereka terkena dampak radiasi bom, yang dimana radiasi bom uranium milik Amerika kala itu telah membuat orang-orang terkena kanker. Pihak Jepang juga menyadari akan terjadi pengeboman kedua yang dilakukan di kota yang berbeda, namun mereka memutuskan untuk tetap bertahan daripada untuk menyerah. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika kembali meluncurkan serangan dengan menjatuhkan bom plutonium yang dijuluki Fat Man di Nagasaki. 80.000 nyawa melayang kala peristiwa tersebut. Sebagian besar korban bom merupakan warga sipil, dan setelah kejadian tersebut, 6 hari setelah peristiwa kelam itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Jepang mengibarkan bendera putih tanda menyerah. Pada bulan Juli tahun 1946, Uni Soviet dilanda bencana kelaparan. Bencana tersebut semakin parah dan puncaknya pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun 1957. Mereka yang kelaparan diakibatkan karena sebuah kekeringan, dan kekeringan tersebut merupakan dampak dari Perang Dunia Kedua, ketika dalam peperangan, ada penurunan signifikan dalam jumlah orang dalam populasi pedesaan, menyamai tingkat tahun 1931. Foto ini memperlihatkan dua anak laki-laki yang memejamkan mata. Mereka menderita gizi buruk karena kurangnya asupan makanan sehat, tulang dan kulit saja yang bisa kita lihat. Kurus tubuhnya menggambarkan kerasnya kehidupan kala itu. Segerombolan anak kecil melihat ke arah sang fotografer. Terlihat jelas mereka semua adalah korban kelaparan, dengan ciri-ciri badan kurus dan perutnya menonjol, yang artinya ia terkena gizi buruk. Lambat laun mereka banyak yang meregang nyawa, dan mungkin setelah itu mereka juga akan mengalami hal serupa. Kurus kering dengan mata yang melotot seperti pada foto ini adalah seorang korban kelaparan yang sama dengan yang lain. Ia melotot ke arah kamera. Melihat kondisinya, banyak orang yang berpikir betapa menderitanya ia yang harus menahan lapar setiap hari. Raut wajah dari bocah yang ada di dalam foto tersebut memperlihatkan bahwa ia sangatlah menderita. Badannya yang kurus kering mengartikan bahwa dia sangat kekurangan makanan.
alisnya yang mengkerut juga memperlihatkan bahwa dia seperti sedang menahan sesuatu yang menurutnya sakit. Holocaust merupakan peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa. Pembantaian tersebut terjadi pada masa Perang Dunia Kedua, oleh Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler, pada tahun 1941 sampai 1945. Nazi membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi secara sistematis di seluruh wilayah Eropa yang ia duduki. Pembantaian ini dilaksanakan dengan cara pogrom, atau serangan dengan kekerasan, seperti penembakan, menyebarkan gas beracun, dan pembantaian secara brutal. Adolf Hitler merupakan seorang politisi Jerman, dan ketua partai Nazi berkebangsaan Austria. Hitler menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945, dan diktator Jerman Nazi, mulai pada tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia Kedua di Eropa, dan peristiwa pembantaian yang dikenal dengan nama Holocaust. Latar belakang dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi terkadang juga dipaksa untuk pindah agama, atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Pada abad ke-17 sampai ke-19, penguasa di Eropa memberlakukan undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Namun, paham antisemitisme sulit untuk dihilangkan. Kebencian terhadap orang Yahudi muncul di benak Adolf Hitler ia masih remaja. Dalam perkembangannya, berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Hitler menjadikan sikap anti-Yahudi yang tertanam dalam dirinya semakin kuat dan sangat kuat. Menurut Adolf Hitler, yang terobsesi dengan superioritas bangsa Jerman, Yahudi adalah ras rendahan, yang bisa menjadi ancaman bagi kemurnian bangsanya, seperti banyaknya kalangan antisemit di Jerman, dan ia pun menyalahkan Yahudi atas kekalahan Jerman pada masa Perang Dunia Pertama. Hitler juga menyalahkan orang-orang Yahudi atas segala sesuatu yang salah dengan dunia. Ide-ide inilah yang membuka jalan bagi pembunuhan massal terhadap orang Yahudi. Pada tahun 1933 setelah Adolf Hitler ditunjuk sebagai kanselir, partai Nazi menjadi satu-satunya penguasa di Jerman. Nazi Jerman melakukan Holocaust secara bertahap, dimulai dari pembangunan kamp pemusnahan yang terletak di Belzec, Mali, Trostenetz, Treblinka, Auschwitz, Majdanek, Sobibor dan Jasenovac yang dilengkapi gas beracun dalam kamp yang mereka bangun, serta melakukan eksperimen. Tahap eksekusi pertama dilakukan kepada lawan politik Hitler, yang dimana tahap awal ini merupakan golongan komunis dan sosial demokratis. Pada tahun 1933, orang-orang Yahudi yang berada di Jerman berjumlah 525.000 jiwa, atau 1% dari total penduduknya. 6 tahun berikutnya, Nazi mulai mengisolasi orang-orang Yahudi. Mereka tidak ada yang diizinkan untuk menjadi pegawai negeri, dan bisnis-bisnisnya diboikot. Sampai pada tahun 1939, ribuan kamp pemusnahan telah didirikan di seluruh Eropa yang diduduki Nazi Jerman, dan kala itu ratusan ribu orang Yahudi berusaha untuk meninggalkan Jerman. Ketika Jerman menduduki Polandia, puluhan ribu Yahudi dipaksa untuk tinggal di ghetto. Ghetto merupakan tempat tinggal khusus bagi orang Yahudi yang kumuh, dengan tembok berkawat berduri yang mengelilingi tempat tersebut. Pada tahun 1941, Nazi Jerman menduduki wilayah Eropa yang semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah yang diduduki Nazi kemudian dibawa ke ghetto, Polandia. Korban jiwa mulai berjatuhan ketika Jerman menginvasi Uni Soviet. Sekitar 500.000 orang Yahudi diberondong peluru oleh Nazi. Bulan September tahun 1941, orang-orang yang ditetapkan sebagai Yahudi ditandai dengan bintang kuning, dan dijadikan sasaran terbuka. Lalu pada akhir tahun 1941, orang Yahudi yang tinggal di ghetto Polandia, sudah mulai diangkut dan dibawa ke kamp pemusnahan yang sebelumnya didirikan oleh Nazi. Pada bulan Maret tahun 1942, merupakan pertama kalinya pembunuhan massal orang Yahudi dengan gas beracun dilaksanakan. Yahudi sempat memberontak pada masa di mana wabah kelaparan mulai melanda, namun pemberontakan yang dilakukan oleh Yahudi sia-sia. Berita Holocaust sebenarnya sampai terdengar di telinga sekutu, walaupun sudah mencoba dirahasiakan. Pihak sekutu diduga terlalu fokus berambisi untuk memenangkan peperangan, ditambah sebagian lainnya tidak percaya bahwa Nazi melakukan aksi kejinya. Dan pada akhirnya orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan apapun yang semestinya. Orang Yahudi yang berada di kamp Auschwitz milik Nazi, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang yang menjadi korban genosida atau gas beracun oleh Nazi Jerman. Peristiwa mengerikan yang bernama Holocaust baru dapat dihentikan pada tahun 1945, yang dimana Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan Hitler melakukan bunuh diri.
Aksi kejahatan umat manusia ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Di antara tahun 1941 sampai 1945, Nazi Jerman telah membunuh 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa secara sistematis. Jumlah korban, setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu, di mana lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual, sehingga total korban Holocaust diperkirakan mencapai 11 juta jiwa. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kamp pemusnahan merasa dapat kembali ke rumah. Peristiwa pada abad ke-20 adalah peristiwa genosida di mana orang-orang Kristen Armenia yang tinggal di Kesultanan Utsmaniyah, dari musim semi tahun 1915 sampai musim gugur tahun 1916 dibantai dalam peristiwa genosida. 664.000 dan 1,2 juta orang meninggal selama genosida, baik dalam pembantaian dan pembunuhan individu, atau karena perlakuan buruk, paparan, dan kelaparan yang sistematis. Genosida Armenia berbentuk sebuah pemusnahan fisik orang-orang Kristen etnis Armenia yang tinggal di Kekaisaran Ottoman. Korban genosida Armenia lainnya yang meninggal selama deportasi, dalam kondisi kelaparan, dehidrasi, paparan, dan penyakit.